Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya hormati Bapak dosen Pak Asmu'i selaku dosen pengampu kawan-kawan senasib seperjuangan khususnya di kelas H. Di mana saya di sini memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester, yaitu membuat video tentang apa urgensi mata kuliah pendidikan filsafat pada pendidikan Islam, terus bagaimana memahami hubungan konsep metafisika dengan pendidikan Islam. Terus kita juga untuk menjelaskan apa definisi ilmu menurut seorang filsuf Al-Attas, dan juga kita disuruh menjelaskan hubungan atau saluran-saluran pengetahuan. Jadi yang pertama di sini saya sedikit mencatat tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena yang pertama saya mencatat poin-poinnya karena memang tidak boleh membaca buku. Jadi saya tidak membawa buku, tetapi saya mencatat sedikit poin-poin yang ditanyakan. Dan yang pertama itu, apa urgensi mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Yang saya catat itu ada 5 di mana kita harus tahu. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu urgensi. Urgensi itu adalah suatu bentuk hal yang urgen, hal yang terburu-buru, hal yang mengharuskan. Sedangkan mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini sangat penting untuk kita bahas, karena di dalam mata kuliah pendidikan Islam filsafat ini tidak hanya membahas tentang hal-hal yang rasional yang ada di dalam diri kita, namun kita juga membahas hal-hal yang irasional atau metafisika. Tentunya itu perlu kita ketahui dan juga perlu kita pelajari, karena tidak semua hal yang tidak kita ketahui itu bukan hal yang istilahnya itu hal yang tidak perlu kita ketahui. Contohnya kita harus mengetahui agama kita dan siapa Tuhan kita. Itu pentingnya filsafat pendidikan Islam. Namun selepas itu pentingnya filsafat, kita mempelajari filsafat ini itu dimana kita dituntun atau diarahkan untuk selalu berpikir kritis dalam hal-hal baik itu rasional dan yang irasional. Hal yang masuk akal dan hal yang tidak masuk akal, kita harus mampu berpikir kritis. Berpikir kritis dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, tentunya seperti itu. Dan juga kita dituntut untuk menanggapi hal-hal itu secara sistematis. Kita tidak boleh menanggapi hal-hal dengan terburu-buru atau dengan semangat, sehingga dengan begitu semangatnya kita melupakan hal yang sistematis. Kita harus berurutan mulai dari A sampai Z, bukan dari Z terus loncat ke A. Maka itu tidak secara sistematis. Inilah pentingnya kita belajar filsafat. Juga kita diajarkan untuk secara runtut. Dalam filsafat itu kita diajarkan secara runtut. Kita harus mengimani, yang pertama kita harus mengimani Tuhan, mengimani Rasul, mengimani malaikat-malaikat, mengimani sesama manusia. Dan itu hal yang logis.
Di dalam filsafat ini juga kita dituntut untuk berpikiran logis. Logis itu secara rasional, secara akal dan pikiran kita. Nah, tentunya kita harus mampu berpikiran logis tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Terus di dalam filsafat kita itu dituntut untuk bersifat komprehensif. Komprehensif itu luas dan lengkap. Jadi kita tidak berpikir bukan hanya mengambil satu objek, tetapi kita harus berpikir luas, jauh, berpandangan ke depan. Tidak diam di sini lalu pikiran kita, saya tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi kita harus, saya diam di sini bukan berarti saya tidak berpikiran luas, jauh ke depan gitu. Terus yang kedua itu bagaimana memahami hubungan konsep metafisika Islam dengan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu mengajarkan kita untuk mempercayai adanya Allah atau adanya Tuhan yang Maha Esa. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan itu seperti apa dan di mana, letaknya di mana. Namun dalam pendidikan Islam itu kita memang dituntut dan harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Dengan apa? Dengan bukti-bukti seperti Al-Quran, hadis. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi buktinya adanya kita, bukti dari adanya Tuhan, seperti itu. Jadi hal seperti itu juga perlu kita berpikir luas kembali. Ketika kita tidak melihat Tuhan lalu kita tidak percaya, maka kita sudah dikatakan tidak lagi berfilsafat Islam. Seperti itulah. Mungkin itu dari saya, pendapat saya. Terus adanya alam, adanya manusia, adanya tumbuh-tumbuhan, itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Jadi sifatnya itu bisa kita sifati karena adanya kita, adanya alam, ada tumbuh-tumbuhan, maka itulah sifat Tuhan yang menciptakan kita. Sifat dari manusia yang seperti ini, seperti saya bisa ngomong seperti ini, karena memang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sifat saya mensifati Tuhan. Maksudnya bagaimana? Adanya saya, adanya alam semesta, itu karena adanya Tuhan, adanya Allah yang Maha Esa. Terus saya di sini menjelaskan tentang definisi ilmu menurut Profesor Al-Attas, seorang filsuf yang terkenal di masanya hingga sampai sekarang, namanya juga dikenang sampai di 2021 pindah ke 2022, masa beliau ini sampai sekarang, nama beliau sampai sekarang tetap dikenang. Itulah hebatnya orang-orang filsuf. Beliau itu memaknakan, mendefinisikan ilmu itu sebagai makna yang datang ke dalam jiwa kita. Makna yang datang ke dalam jiwa kita
sehingga kita mengetahuinya dengan hasrat dan kehendak diri. Lah, bagaimana maksudnya? Ketika kita menangkap sesuatu hal yang kita pelajari, itu pastinya mempunyai makna dan bermakna. Misalnya kita belajar tentang filsafat. Apa sih makna filsafat? Nah, itu lahir dari jiwa. Dari jiwa kita terus menghasilkan hasrat keingintahuan, menghasilkan hasrat kehendak diri untuk berpikir sebenarnya bagaimana ini, seharusnya seperti apa ini. Nah, itu hasrat yang ditimbulkan oleh ilmu atau makna yang didefinisikan oleh Profesor Al-Attas tadi. Terus saluran-saluran pengetahuan yang saya sendiri kurang dalam dengan hal ini, namun saya melihat sejarah bahwa dulu orang-orang zaman dulu, dari zamannya para nabi, zamannya para orang-orang soleh dulu, menggunakan alam untuk saluran atau sumber-sumber pengetahuan itu dari alam, dari pepohonan, dari kulit kayu. Nah, itu dimanfaatkan untuk saluran-saluran pengetahuan. Yang kedua itu akal atau nalar. Nalarnya orang-orang terdahulu itu juga merupakan saluran pengetahuan. Kenapa? Seperti contohnya ada yang menghafal Al-Quran, ada seperti hadis yang dirisak. Ketika kita mendengar para ulama-ulama terdahulu tuh mendengar hadis daripada Kanjeng Nabi, ditafsir lagi, dinalarkan lagi, tidak ditelan mentah-mentah. Nah, itu nalar. Terus hati dan mungkin bisa dikatakan ilham, datangnya ilmu, diberikannya ilmu kepada kita oleh Tuhan, seperti itu. Jadi itu adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi itu adalah hal-hal yang saya ketahui dari apa tugas yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen Pak Asmu'i yang telah sudi memberikan tugas kepada saya, sehingga saya juga mampu untuk bernalar kembali tentang filsafat. Itulah fungsinya filsafat. Memang kita dituntut untuk selalu bernalar, selalu berpikir secara objektif, rasional, sistematis, dan juga komprehensif. Itulah mengapa saya sangat menyukai pelajaran filsafat ini. Saya kira Pak, kalau sekiranya nanti ada kesempatan, ingin rasanya saya langsung bertemu tatap muka langsung, kuliah tatap muka langsung bersama Bapak. Ingin saya sekali mengulik pelajaran atau ilmu-ilmu dari Bapak, dari filsafat ini. Karena kuliah online ini Pak, kita hanya dituntut untuk membaca, dan Bapak pun juga tidak tahu dengan kita. Saya rasa hanya itu Pak yang saya dapat ketahui, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Kurang, dan saran dan kritikan mohon dikritik dan dikasih saran Pak, agar saya lebih baik lagi ke depannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.